Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah dikenalkan, saya Tantu Susanto, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada eh, sekali lagi bagian SDM dari Kementerian Kesehatan atas terselenggaranya acara pada siang hari ini dan mengundang saya gitu ya untuk berbagi strategi lah bagaimana Bapak Ibu menghadapi wawancara untuk beasiswa gitu ya. Jadi ya, saya akan sharing saja Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan khawatir beasiswa gitu ya. Saya pernah mengalami kegagalan mungkin hampir 9 kali gitu ya. Kalau zaman saya itu cari beasiswa susah gitu ya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya terus terang nanti saya akan berbagi tips seperti apa untuk mendapatkannya gitu ya. Intinya jangan pantang menyerah gitu ya. Nanti saya potretnya karena mungkin saya juga seperti Bapak Ibu mungkin yang sebagian adalah ASN gitu ya. Kalau saya ASN di bawah Kemendikti Saintek, kalau dulu adanya BPLN luar negeri gitu ya Bapak Ibu. Ya sama sih mungkin sekarang kita punya LPDP gitu ya. Saya pernah mencoba LPDP sekali dulu pas mungkin tahap kedua ya gelombang kedua di tahun itu ya. Tahun pertama nggak ada terlalu banyak aturan tahun kedua itu ASN di bawah Kemendikbud Saintek nggak boleh gitu ya. Saya nyobanya pas gitu ya. Jadi nyampe meja interviewer, saya disuruh kembali gitu ya. CV-nya sudah bagus, menarik. Mohon maaf Bapak, karena Bapak sudah ada skemanya sendiri di BPLN, Bapak ke BPLN. Jadi tidak di LPDP gitu ya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Terus di BPLN pun sama gitu ya. Saya mengalami jatuh bangun mungkin hampir 8 kali gitu ya. Baru yang ke-9 itu baru baru berhasil gitu ya mendapatkan BPLN luar negeri gitu ya. Ya karena kita paham lah regulasi kita ya. Mungkin kita sering update ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan informasi agak susah gitu ya mendapatkannya. Kalau sekarang kan kalau misalnya LPDP kan websitenya sekali perubahan aturan gitu ya, negara tujuan yang tuju apa, kampusnya bagaimana, apa persyaratannya itu mudah. Kalau dulu kan yang informasi begitu susah gitu ya, baru ketahuannya pas di meja wawancara gitu ya. Dan dulu pun semua harus datang gitu ya. Dan undangannya mendadak. Nah, nanti dengan beberapa hal itu nanti Bapak Ibu menyikapinya bagaimana. Jadi ada 8 hal Bapak Ibu nanti yang mau coba kita sharingkan gitu ya. Nanti santai saja Bapak Ibu, nanti saya mungkin 50 menit cukup lah gitu ya. Selebihnya nanti kita bisa diskusi. Oke. Kemarin saya waktunya berapa ya? 40 menit kah materi atau diskusi? Saya sih diundangannya 2 jam. 2 jam ini berbagi dengan Mbak siapa tadi? Mbak Ismi ya? Atau 2 jam saya sendiri ya? Kalau di rundown, Prof, izin sampai 14.00, Prof. Oke, oh ya, sudah. Berarti saya padatkan ya, Bapak Ibu, 8 hari nanti saya sharing aja sekitar 30 menit, nanti yang kita banyakkan diskusi gitu ya, terkait dengan apa itu beasiswa, apa yang harus Bapak Ibu siapkan, dan bagaimana menghadapi strategi interview gitu ya. Oke, coba next. Izin, Prof, 14.00 itu hanya untuk materi, Oke. diskusinya nanti di luar itu, Prof. Ya, Ya. jadi Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan beasiswa banyak gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya sih karena lulusan dari Jepang gitu ya, profesor saya selalu minta bantuan mencarikan student kalau mendapatkan Max gitu ya. Saya mungkin 2 tahun terakhir gitu ya itu mencari kandidat untuk beasiswa Max, terutama di bidang kesehatan ya. Meskipun hanya jatahnya cuma satu dua gitu, tetapi ketika profesor saya minta gitu ya, maka saya yang mengannounce di websitenya fakultas saya nanti mau lulusan dari manapun boleh gitu ya, yang backgroundnya nursing gitu ya, karena profesornya nursing mau mencari mahasiswa nursing. Nah, nanti bagaimana kita menyikapi beasiswa luar negeri dan kenapa penting gitu ya, karena pengalaman di luar negeri itu yang akan kita cari. Nanti mungkin Mbak Ismi akan berbagi tips lah. Kuliah di luar negeri itu kayak apa sih? Tidak hanya ilmunya sih, kalau ilmunya mungkin hampir sama gitu ya. Tetapi apa ya experience yang lain lah itu yang akan coba kita cari di sana gitu ya. Oke, next. Ini Bapak Ibu, jadi kenapa kita perlu mengapply beasiswa luar negeri? Yang perlu Bapak Ibu siapkan yang pertama adalah keseriusannya dulu gitu ya. Ini yang perlu kita lihat gitu ya. Apakah kita benar serius mau belajar di luar negeri? Karena belajar di luar negeri itu tantangannya banyak gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, seperti saya sendiri gitu ya, itu tantangannya cukup besar gitu ya. Ya, ketika saya datang 6 bulan pertama semester 1 hanya bujangan gitu ya, anak istri ditinggal,
tapi kemudian bagaimana menunjukkan performa 6 bulan, karena kita paham lah gitu ya, kita butuh support yang lain gitu ya. Kalau udah berkeluarga berarti support tuh biasanya dari pasangan ya, apa spouse-nya itu yang akan kita cari. Nah, kita harus tunjukkan di sana. Itu Bapak Ibu harus serius dulu, semua peserta yang hadir di siang hari ini itu harus ke sana, termasuk ketika saya gitu ya interview beasiswa Max, saya sudah mendapatkan 3 kandidat, sementara profesor saya hanya butuh satu, maka dari 3 itu akan saya lihat keseriusannya saja sejauh mana. Karena kalau sekali nama sudah dimasukkan, berarti dia tidak bisa mundur karena sudah dia apa ya, istilahnya mengambil jatah dari semua pelajar di dunia yang pengen belajar ke Jepang dia. Maka kita harus tunjukkan bahwa kita siap belajar di luar negeri dan menghadapi segala tantangannya. Jika kalau dihitung kurs rupiahnya Bapak Ibu, kalau saya sih kuliah luar negeri itu dibanding-bandingkan dengan teman, enak ya kuliah di luar negeri beasiswanya besar. Nah, tapi lihat di balik itu biaya hidup kita juga besar gitu ya, bayar apa apartemen, biaya hidup dan sebagainya, belum adaptasi gitu ya. Semuanya harus adaptasi dari awal karena biasa kita hidup dengan culture-nya orang Indonesia, sementara culture di akademik dan non akademiknya itu tantangan yang lain, itu yang mungkin perlu kita siapkan. Jadi Bapak Ibu harus serius. Kalau saya mau ke luar negeri ya luar negeri gitu ya. Kalau saya slogannya sih dulu sebelum umur 35 saya harus keluar negeri. Kalau sudah 35 saya dalam negeri karena saya sendiri berpikir ketika usia 35 saya sudah punya anak berapa, istri saya juga perlu perlu perhatian, saya harus keluarga, maka saya hanya akan di Indonesia. Tapi kalau di atas itu oke lah kita bisa karena nanti tantangan yang berbeda karena usia kita masih dewasa dewasa tengah gitu ya Bapak Ibu. Jadi akan beda energi yang mau dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu harus kuatkan dulu komitmen studinya. Jadi kenapa pilih studi itu dan pilih universitas itu. Jadi ketika ditanya gitu ya, kenapa Bapak Ibu misalnya kalau saya kenapa Bapak pilih Jepang dibandingkan dengan negara lainnya gitu ya, kan banyak kampus yang lain gitu ya. Oke, kalau ditanya yang pertama saya mungkin dari aspek bahasa dulu gitu ya. Kalau saya harus mengejar IELTS di usia 30, saya akan keteteran gitu ya ke sana gitu ya. Sementara nursing bidang saya yang harus berhubungan dengan manusia butuh ayat yang 7 ke atas gitu ya dan semua item harus terpenuhi. Oh, saya harus belajar maksimal sementara saya harus dosen, ngajar dan sebagainya. Waktu saya berapa? Itu harus kita lihat dulu. Oke, saya ke Jepang. Jepang nanti kampusnya apa? Prodinya apa yang mau diambil? Itu juga harus Bapak Ibu pikirkan gitu ya. Jangan karena oh saya sukanya inginnya ke Eropa, di Eropa itu enak loh bisa jalan sana sini dan sebagainya. Ya nanti di balik itu apa sih yang mau kita lakukan di dalam studi kita, komitmennya itu yang harus dilihat. Ya misalnya kalau awal saya karena sukanya riset, saya pengen menguatkan riset, yang doktoral by riset itu yang kurikulumnya kuat by riset ya adanya di Jepang gitu ya. Tidak perlu course dan sebagainya, hanya by riset karena pribadi mungkin saya dengan pengalaman dosen sudah hampir 10 tahun, saya rasa cukup sih keilmuannya, maka saya pengen menguatkan riset, maka saya pilih kampus yang ada di Jepang dengan prodi yang apa S3 by riset, itu yang akan menguatkan komitmen saya studi. Itu Bapak Ibu harus tentukan juga. Jadi tantangannya dengan keseriusan prodi apa yang mau dipilih, itu Bapak Ibu harus tentukan dari awal. Oke, next, Mbak. Oke. Kemudian Bapak Ibu dalam menghadapi interview itu ada yang perlu Bapak Ibu siapkan juga. Yang kita inginkan adalah keunikan, potensi dan kepribadian. Jadi what the difference kita dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Karena kalau dari aspek kepintaran, oke, semua pinter ya Bapak Ibu, gitu ya. Tetapi makna di balik itu siapa sih yang siap untuk sekolah sebenarnya dengan apa yang ada dari diri kita itu yang akan dicari daripada pemberi beasiswa gitu ya. Kalau cuma mau mencari oke ini orang gitu ya ketika saya kasih uang dia akan belajar oke kemudian pulang membawa ijazah tapi setelah bawa bawa gelar dan ijazahnya apa sih sebenarnya yang dia bisa asah nanti di sana kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu yang Bapak Ibu harus lihat. Jadi tonjolkan uniqueness-nya Bapak Ibu, saya punya capability di bidang apa dan kepribadiannya. Ya, mungkin saya pernah menginterview student gitu ya, calon student. Ya, kalau ditanya kenapa mau sekolah, ya pengen sekolah aja sih gitu ya. Cuma dengan ekspresi yang masih childish banget gitu ya dan sebagainya. Ya ini tidak siap gitu ya sebenarnya. Nah, kemarin apa dia cerita, oh saya waktu S1 sama profesi dapat beasiswa juga dan sebagainya.
ya ini coba sih nanti dapat apa enggak peluangnya. Oh ya, enggak gitu ya. Tetapi apa sih yang Bapak Ibu punyai keunikan, potensi dan kepribadiannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus paparkan kepribadiannya. Ya, nanti kira-kira kalau saya sekolah ini, saya apa sih kontribusi saya buat akademisi saya dan program studi kalau Bapak Ibu memang dosen gitu ya. Berarti kan harus ada ke sana. Tapi kalau belum kerja ya nanti kira-kira untuk Indonesia seperti apa. Tapi best experience-nya Bapak Ibu. Jadi kita adalah pengalaman masa lampau yang ingin Bapak Ibu kuatkan lagi di dalam studinya. Itu yang kita bilang menonjolkan diri. Kalau menonjolkan diri tidak berdasarkan suatu evidence Bapak Ibu, yaitu artinya Bapak Ibu sombong gitu ya. Itu tidak kita inginkan. Tetapi kepribadian kita ya yang itu yang akan kita cari berdasarkan yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Mungkin kalau yang jadi dosen seperti apa sih karakteristik pribadi dosen dari pedagogiknya, dari aspek risetnya, dari aspek sosial sama kemampuan berhubungan dengan koleganya. Itu yang akan dilihat. Kalau memang Bapak Ibu disuruh ngurusi manajemen mutu gitu dan sebagainya, ya kira-kira ketika Bapak Ibu menghadapi stresor tuntutan bahwa saya harus mengupload borang itu bulan depan, tapi Bapak Ibu ditarget harus akreditasinya unggul, ya best experience itulah yang menunjukkan kepribadian Bapak Ibu unik. Ketika dikasih suatu stresor, Bapak Ibu punya endurance dan ternyata target terlampaui dan akhirnya dapat suatu unggul prodinya. Itu yang coba kita cari. Itu berarti Bapak Ibu punya sesuatu yang unik dan menonjol daripada yang lain. Tapi tidak sombong gitu ya, tetapi best experience. Next Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu ketika menginterview ini harus jelas juga tujuan yang ingin Bapak Ibu capai sebenarnya ketika ingin studi dengan mendapatkan beasiswa X gitu ya. Misalnya Bapak Ibu harus memaparkan rencana masa depannya, tetapi jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Setelah lulus itu bagaimana dan apa kontribusinya. Tetapi ingat base experience gitu ya. Kalau Bapak Ibu latar belakangnya seperti saya seorang nursing dan dosen gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan ya? Pasti saya akan menjadi seorang guru besar. Tapi menuju ke sana guru besar itu kan butuh suatu uniqueness. Oke, saya harus unggul karena saya adalah public health nursing, maka yang itu yang akan saya ceritakan kondisi public health nursing Indonesia seperti apa. Sementara saya sudah melakukan riset seperti apa. Dalam riset yang ini saya ada beberapa keterbatasan. Lah keterbatasan ini saya lirik ternyata ada di sana. Lah menuju ke sana saya sebagai dosen ASN ada BPLN yang bisa menjembatani saya masuk ke sana. Maka saya ingin berkontribusi mengembangkan lagi public health nursing sesuai dengan keadaan yang sudah saya lakukan dan ini saya bisa dapatkan dari sana. Menuju ke sana saya butuh suatu beasiswa scholarship gitu ya. Karena tidak ada yang lain selain ini yang kita perlukan gitu ya. Itu yang mungkin bisa Bapak Ibu paparkan. Kemudian long vision-nya Bapak Ibu. Jadi kalau long vision-nya kalau dosen menjadi guru besar, kalau Bapak Ibu praktisi nanti ingin berkontribusi misalnya mengembangkan suatu layanan yang seperti apa, yaitu Bapak Ibu harus punya vision yang ke sana. Nah, itu semuanya ditunjang dengan apa yang knowledge yang ingin Bapak Ibu asah di studi yang mau ditempuh gitu ya. Itu ke sana. Kadang kita tidak bisa mencari gap-nya karena mungkin ketika ditanya ini Bapak Ibu memaparkan, oke, saya pilih kampus ini karena visi prodinya begini dan ini cocok untuk saya. Terus kurikulumnya begini dan sebagainya. Oke, semua prodi yang sudah ada di listnya LPDP itu sudah dipilih dan dia sudah bagus, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menceritakan itu, tetapi di sana sebenarnya ada apa gitu ya. Kalau memang saya sukanya public health nursing di dalam controlling communicable disease terutama terkait dengan TBC dan akusta. Lah kira-kira bakteri yang sudah diteliti di Indonesia dibandingkan di sana, kenapa kok terjadi perbedaan? Nah itu yang akan saya cari. Mungkin resistensi obat yang terjadi itu bisa diatasi dan itu akan saya dapatkan di sana. Karena calon advisor saya itu seperti apa profil risetnya dan itu bisa menjembatani riset yang sudah saya lakukan selama ini. Itu yang harus Bapak Ibu lihat. Oh, berarti dia tahu kelemahannya dan keunggulannya. Sehingga kalau ini maka kelemahannya bisa ditutup di sana, pulang membawa satu keunggulan. Oh, berarti kita punya surplus. Itu yang dicari oleh pemberi beasiswa Bapak Ibu. Oke. Jadi tujuan jangka panjangnya ada.
Next, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu siapkan terkait dengan pemahaman pewawancara dan aspek penilaian. Yang ini mungkin Bapak Ibu bisa dibaca di panduannya. Setiap beasiswa saya rasa punya panduan Bapak Ibu. Ya, yang nanti Bapak Ibu itu harus dipelajari dulu gitu ya dan dipahami karena itu akan menjadi suatu framework ketika Bapak Ibu di interview. Jadi ada kamusnya gitu ya. Kalau saya mengapply beasiswa X, pasti ada pedomannya di sana juga ada beberapa aspek yang sudah diatur. Ya terkait dengan aspek penilaiannya dan apa yang dicari dari kandidat itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu ya terkait dengan sejauh mana bidang studi, riset, dan relevansinya. Karena perspektif terkait dengan perencanaan studi harus kuat dulu. Kita tidak mau mencari kandidat yang apa ya belum siap. Ketika di sana nanti masih tahu terkait dengan prodinya apa dan sebagainya, akhirnya nanti mungkin pindah lab. Ya, karena Bapak Ibu tidak tahu apa yang akan dipelajari di lab tersebut. Jadi Bapak Ibu harus kuatkan dulu bidang studi yang mau diambil apa, risetnya yang mau dilakukan seperti apa, dan relevansinya. Terutama, mohon maaf Bapak Ibu yang mengambil doktoral. Ya, kalau yang masih S2 mungkin hanya ditanya profil studinya dan kira-kira kurikulum yang di sana itu bisa menjembatani apa yang dimimpikan tidak. Itu kalau S2. Tidak dikejar sampai ke risetnya gitu ya. Karena tugas akhir hanya sebagai sebatas Bapak Ibu apa ya menyelesaikan daripada jenjang studinya di levelnya masing-masing. Tetapi kalau doktoral mohon maaf Bapak Ibu harus menyiapkan riset dan relevansinya. Kira-kira itu relevan atau tidak. Kemudian terkait riset Bapak Ibu, ini yang dilihat ketika Bapak Ibu S3 minimal ya kalau Bapak Ibu ingin bikin apa ya telur telur dadar gitu ya. Kan ada mungkin ada telurnya gitu ya. Nanti mungkin ada seledrinya yang mau disiapkan berapa, garamnya nanti seberapa gitu ya. Apa kemudian mau pakai lada atau tidak gitu ya. Itu harus pas sehingga nanti rasanya enak gitu ya. Maka Bapak Ibu minimal gitu ya bahannya itu ada sedikit lah, sepertiganya sudah ada. Jadi sepertiga yang mau Bapak Ibu pelajari di S3 itu sudah punya bekalnya, gitu ya, sepertiganya. Kalau Bapak Ibu yang mau studi S2, Bapak Ibu ketika apa skripsi gitu ya, itu sudah sama dosen DPU, dosen pembimbing utamanya itu sudah sering diajak gitu ya, terkait dengan mempelajari topik tugas akhir skripsinya dan itu akan dimatangkan di S3 S2-nya. Kalau alumni saya yang sering dapat LPDP itu mau dalam negeri maupun luar negeri, Bapak Ibu, rata-rata mereka adalah asisten riset saya. Karena saya selalu sampaikan ke mereka, kamu tidak akan menyampaikan apa yang ada di kelas, tetapi apa yang kamu dapatkan ketika tekanan-tekanan ketemu pasien di masyarakat, kamu mengolah data, kamu kemudian menulis publikasi, kemudian membuat laporan riset dan sebagainya, itu ada makna di balik itu. Ketika orang menanyakan apa yang kamu kerjakan, kamu jawab saja apa yang sudah kamu lakukan dan apa kekurangannya dan apa best practice yang didapatkan itu ketika mahasiswa S2. Gitu ya. Tapi kalau mahasiswa S3, mohon maaf Bapak Ibu, sudah punya publikasi minimal gitu ya, sepertiga tadi dan itu pengen Bapak Ibu pelajari lebih lanjut, tidak memulai dari nol. Gitu ya. Itu bedanya gitu ya. Jadi kalau yang S3 mohon maaf relevansi risetnya Bapak Ibu sudah siap dulu sepertiganya gitu ya. Karena riset dasarnya harusnya sudah ada ataupun pilot study-nya lah Bapak Ibu. Itu ada dan itu ingin Bapak Ibu kembangkan dalam waktu 2 tahun kah atau 3 tahun gitu ya di bidang risetnya. Kalau yang by coursework mungkin 2 tahun gitu ya, karena setahun pertama Bapak Ibu menyelesaikan perkuliahannya. Yang by riset mungkin dari awal sudah digas dulu gitu ya Bapak Ibu mungkin mulai dari apa systematic review gitu ya kemudian mengembangkan suatu apa model yang mau diaplikasikan di dalam risetnya gitu ya baru model itu dibikin pilotnya baru nanti ada riset sebenarnya itu yang ingin dilihat dari aspek akademik Bapak Ibu ketika mau ngambil master maupun doktoral di luar negeri. Next. Oke, kemudian untuk kedewasaan Bapak Ibu dan kepemimpinan ini aspek yang paling umum dicari gitu ya. Jadi inginnya karena Bapak Ibu itu belajar di luar negeri kan otomatis tidak ada siapa-siapa gitu ya. Yang memang nanti ada PPI gitu ya, apa Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di sana yang mungkin akan mensupport kita. Tetapi jangan itu yang disampaikan pertama, bahwa tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu mandiri ya, dewasa
bisa beradaptasi dan punya integriti gitu ya. Ya kalau ini semuanya sih kalau anak-anak S1 biasanya didapatkan ketika Bapak Ibu magang gitu ya, waktu S1-nya. Atau mungkin pas pendidikan profesi yang punya profesi karena Bapak Ibu latar belakangnya mayoritas tenaga kesehatan, pas pendidikan profesi internship itu ini ditempa gitu ya. Nanti itu yang mungkin bisa ditonjolkan ketika berhubungan dengan pasien di puskesmas atau di rumah sakit, itu tunjukkan yang seperti ataupun pas menjadi suatu riset asisten sama dosennya, ya itu bisa disampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang mau ngambil doktoral, saya rasa suasana di tempat kerjanya yang menunjukkan keempat aspek ini bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi Bapak Ibu mungkin ngomong dulu kegiatannya dan hindari kata kami. Ya, eh, kami mengerjakan suatu proyek riset, risetnya apa, Bapak Ibu ceritakan, tapi setelah itu sambung ya di dalam tim tersebut saya sebagai misalnya co-investigator dalam hal data analisis dan ngapain. Nah, baru Bapak Ibu tantangan, hambatan, dan keberhasilan sebagai data analis di dalam tim risetnya itulah yang Bapak Ibu sampaikan yang menunjukkan kedewasaan, kemandirian, adaptasi, dan integritas. Jadi jangan kami-kami terus, tetapi di dalam tim, karena kita paham setiap pekerjaan itu manusia pasti tim, ya. Tetapi di dalam tim kita akan berkontribusi tertentu. Itu yang dicari dari aspek kedewasaan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, aspek kepribadian itu melihat kepemimpinan. Ya, sekecil apapun pasti kita akan menjadi leader, Bapak Ibu. Ya, tidak harus di dalam suatu kelompok yang besar. Misalnya kita di Hima mahasiswa itu berperan apa ketika ada kegiatan seminar, saya sebagai sekretaris. Nah, di dalam sekretaris itu peran kita memanage seperti apa itu sudah menunjukkan suatu leader. Tunjukkan saja, apalagi yang Bapak Ibu mengambil S3 dengan latar belakang yang dosen ya, dosen di Poltekkes dan sebagainya, saya rasa aspek kepemimpinan ini akan muncul gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ceritakan itu gitu ya. Semuanya best experience. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, yang saya ceritakan tadi dari aspek akademisi dan kepribadian itu di CV sudah ada. Saya rasa ada sesi series yang sebelumnya kan Bapak Ibu sudah diajarkan membuat CV yang seperti apa. Karena nanti di PPT saya yang belakang itu kita tidak boleh bohong ya Bapak Ibu, karena akan kelihatan karena semua pewawancara sudah membaca aplikasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload di aplikasi beasiswa itu tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menceritakan sesuatu yang tidak ada di CV gitu ya. Kecuali Bapak Ibu sampaikan ada tambahan tertentu. Lah tambahannya itu ya mungkin eh, ada berapa beasiswa kan minta link medsosnya Bapak Ibu dan itu mungkin juga sudah dia searching itu nanti mungkin bisa menunjukkan apa ya supporting data yang diinginkan daripada wawancara Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Oke, kemudian Bapak Ibu tadi disampaikan oleh MC gitu ya atau moderator Mbak Marni LPDP gitu ya. Karena LPDP itu kan beasiswa dalam negeri kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan sifat nasionalismenya. Karena ini uang rakyat, maka Bapak Ibu juga nomor satu ya buat bangsa Indonesia gitu ya. Jadi tunjukkan Bapak Ibu punya apa ya kontribusi besar lah untuk bangsa ini ke depannya apa terkait dengan ilmu yang mau dipelajari. Ya, kalau mau belajar keperawatan komunitas, minatnya di TBC, ya kita lihat sendiri TBC di Indonesia sekarang bagaimana dengan kebijakan obat yang sekarang biasanya WHO begini obat, sementara di kita bagaimana. Lah ini kalau tetap dipertahankan yang suasana yang seperti ini, tidak ada terobosan baru dengan bidangnya kita, ya nanti akan seperti apa. Itu yang bisa Bapak Ibu tunjukkan. Kalau minatnya stunting, ya seperti apa stunting saat ini dan bagaimana kita berkontribusi ke sana. Jadi kontribusinya base keilmuannya Bapak Ibu. Saya rasa yang kalau LPDP terakhir mungkin 2 hari yang lalu ya Bapak Ibu kan harus ditunjang dengan prodi ini, tapi prodinya sudah dihapuskan Bapak Ibu karena semua bidang ilmu bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa gitu ya. Seperti kita kan kalau Pak Presiden kita sekarang kan pengennya Indonesia menuju ketahanan pangan gitu ya. Ya, kita bagaimana mungkin Bapak Ibu bidan yang gizi, kalau yang gizi pasti bisa gitu ya. Yang nursing kan ketahanan pangan juga harus dikontribusikan dengan aspek nursingnya. Yang bidan juga sama gitu ya. Itu nanti mungkin silahkan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau memang sekarang ada program makan siang gratis
dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Sekarang Bapak Ibu mau ngambil di part bagian mana, mungkin pangan fungsional, apa sih pangan Indonesia yang ketela mau dibuat seperti apa, memang sudah ada. Tetapi ketelanya mau diapain? Nah, ini ternyata bisa dipelajari di mana gitu ya. Oh, saya pelajari di kampus X, sudah kampus X itu nanti akan seperti apa. Itu kita tetap ada kontribusi yang kita buat ke sana. Jadi bukan buat kita gitu ya, Bapak Ibu. Ingat bahwa beasiswa juga punya tujuan dan Bapak Ibu harus berkontribusi ke sana. Ya, next. Oke, sekarang apa yang perlu disiapkan Bapak Ibu prawawancara? Yang pertama Bapak Ibu pelajari studi, saya rasa ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan unconditional LOE gitu ya, saya rasa sudah kenal dalam prodinya. Apalagi Bapak Ibu yang studi S3 gitu ya. Itu pasti punya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham terkait dengan prodinya, mata kuliah apa yang mau dipelajari yang baik coursework gitu ya. Advisernya yang mau membimbing Bapak Ibu gitu ya. Itu sudah detail. Ya, kalau S3 pasti ini ditanya. Tapi kalau anak S2 biasanya prodinya kayak apa sih gitu ya. Terus kamu tadi kan pengen ini gitu ya. Apakah ini ada di sana? Berarti ya kita kaitkan dengan mata kuliah apakah yang ada di sana dan itu akan dicapai di sana gitu ya. Sementara di sana juga ada profesor yang bidangnya apa. Itu mungkin Bapak Ibu harus pelajari dulu dan ini tidak susah kan Bapak Ibu bisa lihat di websitenya kampusnya dan Bapak Ibu searching dan ketika searchingnya tidak mendukung ya Bapak Ibu searching nama profesornya, lihat publikasinya sejauh mana supaya Bapak Ibu kenal, apalagi kalau sudah email-emailan gitu ya, itu akan lebih enak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu budaya negara tujuan, kita mengenali isu-isu itu karena nanti mungkin karena CV-nya Bapak Ibu sudah meyakinkan dan apa ya dari membaca berkasnya sudah oke, mungkin beberapa pewawancara sudah punya rasa besar ke Bapak Ibu dan rubriknya itu penilaiannya ini nilainya tinggi semuanya. Mungkin dia akan mengalihkan isu terkait dengan ketika Bapak Ibu tinggal di negara tersebut, bagaimana adaptasi Bapak Ibu semuanya. Ya mohon maaf ya, mungkin pertanyaan pribadi, oh ini Anda umurnya sudah 35 gitu ya, tetapi statusnya single, kira-kira mau merencanakan keluarga tidak? Lah ini nanti akan ditanyakan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu nanti mulai buyar tidak konsentrasi studinya, sementara ada tuntutan Bapak Ibu ingin menikah kah, pacarnya minta dinikahi, tunangannya pengen menikah dan sebagainya. Atau tidak yang sudah berkeluarga gitu ya, di profilnya pasti kan Bapak Ibu menuliskan keluarganya, lain nanti bagaimana keluarga diajak dan bagaimana nanti ketika sudah ada muatan yang lain ini apakah tetap konsisten untuk studinya. Apalagi nanti mungkin yang Bapak Ibu mohon maaf gitu ya yang Muslim sebagai minoritas di beberapa suatu negara nanti mungkin akan ditanya ini gitu ya. Apalagi yang ada isu-isu yang lain mungkin tidak terfasilitasi dari aspek bahasa kah, nanti yang budaya agak jauh kah dan sebagainya yang nanti ini juga beberapa isu ini akan ditanya yang intinya nanti mungkin di aspek penilaian ingin melihat Bapak Ibu itu adaptif atau tidak gitu ya. Itu di sana Bapak Ibu. Next. Kemudian kita pahami Bapak Ibu terkait ini ya Bapak Ibu dokumen yang sudah diupload tidak salahnya Bapak Ibu baca kembali karena takutnya nanti pas menjawab tidak sesuai dengan dokumennya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada kesempatan merevisi dokumen ya monggo gitu ya. Mungkin ada admin yang bisa dihubungi. Kalau Bapak Ibu mungkin kelewat ada beberapa hal yang belum disampaikan di IC-nya kah, di CV-nya dan sebagainya. Itu kalau bisa ada yang kita melakukan. Kalau tidak ya mungkin karena mungkin aplikasi beasiswanya minta link medsosnya Bapak Ibu yang terlewat itu bisa diupload di medsosnya dan nanti mungkin ada beberapa pewawancara yang mungkin akan melihatnya ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait dengan pemahaman aplikasi diri ini Bapak Ibu juga perlu mengevaluasi diri ya agar Bapak Ibu siap ketika menjawab pertanyaan tidak lama gitu ya. Jadi ketika ditanya A ya Bapak Ibu bisa menjawab itu secara cepat gitu ya. Karena interview itu hanya dibatasi waktu mungkin sekitar 40 sampai 60 menit, tapi Bapak Ibu harus menceritakan semuanya dari aspek borang penilaian yang ada di para pewawancara tersebut. Next. Oke, kemudian Bapak Ibu, saya rasa ini sudah banyak ya di medsos yang membuka latihan simulasi ini Bapak Ibu. Jadi sebelum wawancara Bapak Ibu bisa melakukan latihan simulasi. Ya, jadi mungkin saling kalau mungkin berpasangan ya monggo gitu ya.
Kemudian Bapak Ibu juga mungkin bisa berdiri di umum gitu ya, dan ketika itu minta temannya melihat untuk minta umpan balik sudah cukup atau tidak, ada yang kurang atau tidak. Jadi kita melatih secara umum lah gitu ya. Ya nanti mungkin Mbak Ismi kan di Mata Garuda kan biasanya banyak yang program-program ini untuk menceritakan diri apa sih preambul yang bisa disampaikan. Dengan preambul itu wawancara langsung kayak teralihkan perhatiannya, wah ini oke banget gitu ya, itu ke sana gitu ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa menceritakan kenapa pilih program ini gitu ya. Itu yang pertanyaan umum yang mungkin bisa Bapak Ibu simulasikan. Dan mungkin minta teman gitu ya ataupun senior, kalau ini kan mungkin ada eh, apa moderator kita kan juga sudah punya pengalaman mendapatkan beasiswa, mungkin bisa menjadi mentornya gitu ya untuk memberikan umpan balik apa sudah sesuai atau tidak gitu ya. Lanjut. Kemudian ini tidak yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Ya, sebelum wawancara, mungkin yang untuk S3, Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu persiapannya minimalis, terutama dalam risetnya. Ya, jadi datang jangan tanpa riset gitu ya, sehingga pewawancara itu tidak ketika menggali Bapak Ibu tidak paham terkait dengan program studi dan apa yang mau dilakukan di sana. Gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sudah tetapi tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ya jangan gitu ya. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu sudah melakukan A gitu ya, maka cari prodi dan kampus dan profesor yang memang mengerjakan A yang Bapak Ibu kerjakan. Yang mungkin di sana sudah mengerjakan fokusnya di bagian mana, Bapak Ibu mengerjakan di bagian mana. Lah kalau ini diketemukan itu mungkin ada permasalahan B yang ingin diatasi bersama. Jadi itu kontribusi sebagai seorang dokter kan Bapak Ibu. Tapi kalau yang masih S2 mungkin gitu ya Bapak Ibu mungkin punya beberapa pengalaman waktu skripsinya itu yang mungkin sudah dipublikasikan atau dalam bentuk laporan gitu ya, itu tidak apa-apa tetapi inline lah dengan apa prodi yang mau dituju di jenjang magisternya. Next. Oke, kemudian ini Bapak Ibu prawawancara yang detail-detail kecil tetapi mungkin akan mengganggu ya Bapak Ibu. Jadi persiapan teknis gitu ya. Seperti tadi mohon maaf hari ini gitu ya. Saya harusnya datang mungkin jam 1 kurang 10 sudah ada di Zoom gitu ya. Tetapi karena ada rapat mendadak dari pimpinan, akhirnya kan apa ya susu-susu gitu ya dan sebagainya. Saya tergesa-gesa. Itu tidak boleh. Jadi kayak teknis Bapak Ibu ya siapkan koneksi internetnya, mikrofonnya dan sebagainya. Seperti pengalaman saya dulu mencari LOA itu ya kalau dulu internet tahun berapa ya Bapak Ibu? Tahun 2012 itu kan sangat-sangat susah kan gitu ya. Ya mau tidak mau saya harus ke pusat TI, pusat apa informasi teknologi yang ada di kampus gitu ya. Minta yang apa langsung dengan kabel, minta jaringannya dimonitor oleh pihak IT-nya gitu ya. Saya akan melakukan interview dengan 3 profesor untuk mendapatkan LOA dari jam sekian sampai sekian, minta tolong jaringan internetnya dipertahankan. Karena kita pengen kesan dengan calon profesornya oke, sehingga saya nanti akan dapat LOE gitu ya. Itu yang harus Bapak Ibu siapkan. Termasuk ketika interview juga sama gitu ya. Kalau memang daerahnya minim internet, ya kita harus move kemana gitu ya. Kalau kemudian apa ya laptopnya agak suaranya kecil, ya saya harus menyiapkan apa mikrofon tambahan atau tidak. Itu yang mungkin disiapkan. Kalau pencahayaan ruangannya kurang dan saya harus bergeser di ruang mana gitu ya. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan karena yang mungkin kecil tetapi ini akan mengurangi daripada aspek Bapak Ibu dari mata pewawancaranya nanti. Termasuk yang fisik ya Bapak Ibu, mungkin penampilan Bapak Ibu ya kalau bisa ya pakai batik formal, kalau kita batik kan udah dikenal formal gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu mau pakai jas ya boleh gitu ya. Sepanjang tapi nyaman buat Bapak Ibu gitu ya, rapi gitu ya. Yang laki-laki mungkin juga tampilannya rapi, yang Bapak Ibu, ibu-ibu yang berjilbab ya tolong jilbabnya juga sesuai dengan suasananya gitu ya. Itu yang Bapak Ibu perlihatkan gitu ya sehingga cara ini oke lah secara fisik. Jadi ini detail ya Bapak Ibu. Next. Kemudian yang overconfident Bapak Ibu akhirnya menimbulkan kesan kok ini orangnya angkuh banget gitu ya. Eh, Bapak Ibu mungkin menunjukkan oh terima kasih gitu ya atas apa penghargaan yang diberikan kepada saya. Itu biasanya
Bapak Ibu, kalau saya sih udah paham culture-nya orang Jepang itu sebenarnya hanya sanjungan di muka gitu ya. Maka oke, terima kasih, hai arigato gitu ya. Itu dengan ekspresi ya Bapak Ibu senyum saja sih. Tapi sebenarnya makna di balik itu ya ada berapa kekurangan dari saya. Nah, nanti itu mungkin Bapak Ibu perlu dilihat gitu ya. Apakah ini benar sanjungan atau oh mohon maaf ya, memang itu kekeliruan saya gitu. Tetapi di bagian ini itu sudah saya ceritakan apa itu nanti mungkin yang Bapak Ibu sampaikan atau tidak terkait dengan keberhasilan. Saya pahamlah peserta LPDP itu tidak ada yang kurang kan Bapak Ibu, semuanya lengkap paketnya. Tetapi bagaimana kerendahan hati itu menjadi penting yang perlu Bapak Ibu sampaikan gitu ya ke sana. Oke, jadi kesannya Bapak Ibu tidak angkuh tetapi tetap percaya diri gitu ya. Itu mungkin bisa dilatih ya. Next Bapak Ibu. Oke, sekarang pas wawancara Bapak Ibu. Ya. Oke, ini tadi sudah saya bahas ya terkait dengan pakaian. Saya rasa Bapak Ibu sudah biasa lah berpakaian formal dan rapi gitu ya. Kemudian sikap positif Bapak Ibu kan jangan grogi. Ya semua dihadapi ya ini hanya mereka hanya pengen ngajak ngobrol aja sih ya Bapak Ibu eh, aspek positif aja lah Bapak Ibu tetap gitu ya eh, apa kita layani ketika dia bertanya apa ya kita sapa dulu dengan senyumannya ya terima kasih atas pertanyaannya terima kasih atas klarifikasinya gitu ya terus Bapak Ibu jawab dan kita kontak mata karena kan mungkin interviewnya lebih dari satu ya Bapak Ibu maka Bapak Ibu lihat gitu ya oh bapaknya di sisi ini maka Bapak Ibu matanya ke sisi mana gitu ya itu Bapak Ibu juga harusnya perhatikan jadi kesannya kontak fisik kalau seperti zaman saya kan langsung face to face gitu ya kalau zaman sekarang kan sudah ada media online seperti ini nggak terlalu kelihatan kan Bapak Ibu tetapi ya Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu siap untuk interview dan hadir di depan pewawancara meskipun secara daring ya itu yang diinginkan. Sehingga sikap positif itu akan muncul kesan yang didapatkan. Next. Oke, komunikasi Bapak Ibu ini yang efektif. Saya rasa bicara jelas eh, Bapak Ibu perlihatkan gitu ya. Mungkin ya memang karena skema yang kita diskusikan hari ini kan beasiswa luar negeri gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bahasa Inggrisnya cukup sih, biasanya pertanyaannya hanya di awal-awal gitu ya. Nanti setelah itu kan pakai bahasa Indonesia gitu ya, karena untuk menggali lebih dalam gitu ya. Maka ketika menyampaikan dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya tetap seperti bicara bahasa Indonesia jelas gitu ya. Kalau sekali tidak jelas biasanya intonasinya jadi turun gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu tidak pas memahami pertanyaannya dan yang jawaban yang disampaikan pun akhirnya tidak tepat. Kemudian ketika menjawab Bapak Ibu metodenya pakai STAR. Ya, jadi ada situation, text, action, dan result. Jadi ketika ditanyakan sesuatu hal, Bapak Ibu harus menjelaskan konteksnya dalam situasi apa, di situ Bapak Ibu tugasnya ngapain, dan apa yang dilakukan, actionnya, dan menghasilkan apa. Jadi setiap jawaban Bapak Ibu dalam SPOK dalam 3 kalimat mungkin itu menceritakan situasinya apa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waktu itu pas saya mendapatkan rujukan pasien di puskesmas, ada ibu hamil dengan bagaimana? Ya, terus Bapak Ibu ngapain di situ? Ibu hamilnya diapakan? Dan akhirnya ibu hamilnya menjadi apa itu resultnya. Nah, menjadi itu action yang Bapak Ibu lakukan apa sih gitu ya. Itu yang dicari gitu ya. Ketika ditanyakan sesuatu hal, Bapak Ibu konteksnya adalah memberikan suatu jawaban yang sifatnya ada startnya, ada situation, text, action, dan resultnya. Jadi ya, jadi kesannya langsung fokus. Ingat Bapak Ibu punya waktu 40 menit. Ya, kalau interviewnya 3 ya berarti 40 dibagi 3. Jadi kita ingin bahwa setiap reviewer itu bisa menangkap yang kita punya itu secara menyeluruh dan lengkap gitu ya. Oke, itu komunikasi ya Bapak Ibu. Next. Oke, kemudian Izin Prof, ya. Prof izin mengingatkan waktu Prof, kita di Oke. 3.15 mungkin Oke. bisa di lebih ini Prof, ya mohon izin. Oke. Ya, 5 menit ya, saya percepat ya. Oke, ini yang harus Baik. dilakukan ketika interview juga terkait dengan originalitas Bapak Ibu, itu pengalaman pribadi dan kontribusi masa depan. Istinya jangan nyontek ya Bapak Ibu. Ya, setiap orang pasti punya
punya karakter, punya suatu tujuan hidup, dan punya suatu kontribusi yang unik. Ya mungkin salah satu di antara Bapak Ibu ya minatnya seperti saya, keperawatan komunitas, tetapi kan ada aspek mungkin yang lain yang Bapak Ibu bisa tonjolkan dari perawat komunitas itu untuk membangun negeri ya. Jadi kita harus original, tidak mengcopy paste punya orang ya. Next. Oke, kemudian yang tidak boleh Bapak Ibu selama interview bicara tidak jelas dan memotong pembicaraan, terutama nomor dua ya Bapak Ibu. Kalau bicara tidak jelas mungkin karena masih grogi, nanti kemudian biasanya Bapak Ibu kalau kelihatan grogi pun Bapak Ibu disuruh minum, Bapak Ibu disuruh tarik nafas dan sebagainya. Tidak ada interviewer yang memaksa kita, tidak semuanya mengkondisikan gitu ya. Tapi jangan sampai memotong pembicaraan ya Bapak Ibu, itu kita biarkan kalau mereka lebih banyak bertanya kalimatnya panjang ya sudah gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu meringkas, baik terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan yang Bapak Ibu minta apa gitu ya. Itu kita hanya mengklarifikasi baru Bapak Ibu jawab. Itu akan menghabiskan waktu mereka gitu ya. Ini bentuk komunikasi buruk kalau sampai Bapak Ibu tidak bicara jelas dan memotong pembicaraan. Next. Oke, ini respon negatif, mengeluh ya Bapak Ibu. Jadi ya waktu itu saya menyesal sih dengan keadaan saya, itu jangan ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu mungkin pengalaman apa ya yang membuat saya apa ya bangkit kah? Karena saya kemudian menata kembali planningnya apa Bapak Ibu dalam mencapai apa dan ternyata ini kondisi saya saat ini. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengeluh dan menyalahkan teman, gitu ya. Mungkin saya punya pengalaman ketika apa ya menginterview student saya itu sampai nangis gitu ya. Ya karena waktu itu mungkin dia jadi apa PIC suatu seminar internasional, kayak kesannya satu semester kuliah dia ini gagal karena menyiapkan itu sebagai PIC International Conference saat itu, gitu ya. Tetapi kan tidak dia yang keluhkan tidak menangisnya karena ada suatu pembelajaran apa terbaik yang dia dapatkan saat itu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu mengeluh apalagi menyalahkan orang lain. Gitu ya. Ini respon negatif dan tolong dihindari. Next. Ini tidak jujur, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, based on your CV dan essay yang sudah dituliskan. Terus, kemudian ini pertanyaan khas dan cara menjawabnya Bapak Ibu yang mungkin biasanya kita menceritakan biasanya diminta dulu siapa sih Marni sebenarnya tolong ceritakan gitu ya. Itu biasanya Bapak Ibu diminta, Bapak Ibu cerita aja secara singkat siapa sih saya gitu ya. Next. Oke, kemudian ini minat risetnya apa? Biasanya ditanya, kenapa milih kampus X gitu ya? Jawabannya jangan normatif ya Bapak Ibu, karena kampusnya sudah terakreditasi unggul dan sebagainya. Kita paham, itu sudah ada di bukunya panduan beasiswa gitu. Tapi apa uniqueness di prodi tersebut sehingga Bapak Ibu memilihnya. Tetapi related dengan kita ya Bapak Ibu. Next. Kemudian kelemahan terbesarmu apa? Gitu ya. Itu biasanya pertanyaan yang paling sering Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu memilih kelemahan itu tolong jangan sampai menyebabkan sesuatu yang fatal untuk kita. Karena mungkin ada kelemahan tertentu tapi bagaimana kita mengatasinya itu ada. Ya mungkin di IC-nya Bapak Ibu sudah diceritakan juga gitu ya. Next. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu biasanya wawancara suka menanyakan, ya mungkin Bapak Ibu ketika ditanya mungkin ada yang mau Anda tanyakan gitu, oh tidak ada. Itu enggak, Bapak Ibu harus tetap bertanya. Berarti kan mereka menginginkan sesuatu hal. Tapi jangan bertanya apakah saya lolos beasiswa tidak karena mereka tidak ngerti karena mereka hanya pewawancara. Nanti ada tim sendiri yang akan memutuskan Bapak Ibu layak atau tidak. Nanti mungkin kalau diminta bertanya gitu ya, Bapak Ibu menyampaikan saja terkait dengan studinya dan apa yang bisa didapatkan dari studinya. Kalau suruh bikin closing statement, ya Bapak Ibu menjual diri seperti iklan di media massa gitu ya. Itu ke sana. Dan biasanya cuma 1 sampai 2 menit gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau diminta bertanya, ajukan pertanyaan cerdas yang mengindikasikan kita memang siap studi gitu ya di bidang tersebut. Next. Oke, ini closing statement Bapak Ibu biasanya terakhir Bapak Ibu diberi kesempatan dan Bapak Ibu bisa sampaikan saja sekitar 1 menit gitu ya, ngasih ucapan terima kasih pada para interviewer, pada pemberi beasiswa atas kesempatannya dan punya keinginan mimpi itu dan mimpi itu bisa dijembatani dengan beasiswa itu ya dan akan berkontribusi apa untuk Indonesia.
Itu closing statement-nya Bapak Ibu. Oke, next. Saya rasa cukup ya. Ini terkait dengan kunci untuk mentalitas Bapak Ibu, confidence gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu yang apply beasiswa ke luar negeri itu kepercayaan dirinya sudah oke gitu ya, tetapi tetap rendah hati saja ya Bapak Ibu. Next. Kemudian berpikir positif Bapak Ibu. Jadi optimis, pasti kita dapat beasiswanya, hanya mungkin waktu gitu ya yang menseleksi saat ini sebenarnya butuhnya apa. Jadi jangan berpikir negatif ya, oh teman saya satu prodi kemarin ketika kuliah yang dipanggil 10, waduh saya harus menyayangi 10. Tidak. Semua orang punya karakter masing-masing, tinggal bagaimana kita menyampaikan optimisme di dalam hidup sehingga nanti memberikan pikiran positif untuk kita selama interview. Next. Kemudian ini yang original tadi Bapak Ibu, supaya kelihatan, jadi mohon Bapak Ibu be yourself ya Bapak Ibu, sehingga pewawancara bisa melihat potensi Bapak Ibu gitu ya, terpancar ketika interview tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu ya, terakhir mungkin butuh doa Bapak Ibu, kita makhluk yang percaya terhadap Tuhan gitu ya, manusia yang menggerakkan Tuhan, maka doa ini adalah kunci terakhir untuk membawa kesuksesan kita sebagai manusia gitu ya. Next. Kemudian kontak Bapak Ibu, kalau memang ada admin yang bisa dikontak, bisa Bapak Ibu kontak gitu ya. Seperti ini yang saya alami dulu gitu ya, pas interview, saya ditanya pas interview saya juga alumni dari Jepang gitu ya. Ini kan baru letter unconditional dari international office, tapi kamu masuk ke lab. Itu mana bukti profesormu menerima kamu? Kamu lolos ujian masuk. Nah itu saya akhirnya langsung di dalam kereta pulang dari Surabaya ke Jember, saya langsung email bagian international office, bisa nggak saya dikonekkan ke lab saya diminta ujian tes saya masuk Jepang kemarin ke universitas, ada nggak dikasih surat kasih, di dalam kereta pun langsung saya email ke adminnya Kemendikbudristek, ada adminnya. Saya interview ini nomor sekian dan sebagainya, tadi sudah interview tanggal sekian jam berapa oleh siapa, saya ditanyakan ini berkas yang diminta saya kirimkan. Dan teman saya tidak lolos karena sama tidak bisa menunjukkan ini saya lolos gitu ya. Oh berarti kan Bapak Ibu setiap ada kontak admin meskipun responnya lama ya, tetap kita optimis lah. Ini Bapak Ibu bisa kontak juga. Oke, mungkin itu Mbak Marni dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa sharing lah bersama Bapak Ibu. Semoga sukses semuanya. Terima kasih.